untuk kontrol kehamilan, misalkan 2 hari tercinta, konsultasi dengan dokter kandungan dan dokter kami. Baik, pada hari ini, hari Sabtu 10 April 2021 adalah momen yang berbahagia bagi kami Rumah Sakit Bidang Kendang Sari Surabaya selama 10 tahun perjalanan kami. Pada hari ini kami akan memperkenalkan sebuah layanan baru di Rumah Sakit Bidang Kendang Sari Surabaya. Bersama dengan kita siang hari ini telah hadir Dr. Muhammad Fahri, SPOG, selaku Direktur PT Sandra Buana Medica. Kemudian Komisaris PT Sandra Buana Medica, Profesor Dr. Budi Santoso, SPG Konsultan. Kemudian ada Dr. Hermi Hadiati, selaku Direktur Rumah Sakit Bidang Anak Kendang Sari, beserta jajaran direksi, ada Dr. Mega, kemudian ada Ibu Elia. Nah, sesuai dengan yang tertulis di sini, kami menghadirkan sebuah layanan inseminasi intra-uteri atau dikenal dengan IUI atau IUI yang layanan IUI menyadari intra-uteri insemination. Jadi memang layanan ini kami persembahkan. Layanan ini yang persembahkan bagi para pasangan yang memang sedang berjuang menantikan kehadiran buah hati tercinta. Jadi melalui layanan ini kami berharap kami bisa menjadi mitra buat pasangan-pasangan yang saat ini memang sedang berjuang. Jadi apa saja yang bisa dilakukan dalam layanan ini? Tentunya sebelum melakukan rangkaian tindakan, pasangannya memang sedang memprogram untuk memiliki buah cinta, perlu melakukan konsultasi lebih dulu dengan dokter kandungan maupun dengan dokter andrologi yang bisa dilakukan di RSC Kendang Sari. Kemudian ada tindakan yang selanjutnya adalah melakukan analisis sperma, lalu preparasi sperma, dan dilanjutkan dengan inseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Prof. Budi, Dr. Hermin, teman-teman dari Rumah Sakit Bidang Kendang Sari, yang saya hormati mbak-mbak, mas-mas sekalian yang lagi nunggu antrian, mohon maaf saya nyelang waktunya sebentar, tertunda sedikit yang mau ke Prof. Budi dan Dr. Indrayu. Saya yakin di antara mbak-mbak dan mas yang nunggu sekarang ini ada di antaranya merupakan pejuang 2 garis biru ya. Kalau lihat bukunya Prof. Budi mana ya? Pejuang 2 garis. Bukunya Prof. Budi itu pejuang 2 garis biru. Dan trennya makin lama makin banyak ya, makin lama makin banyak. Apalagi ini bukunya Prof. Budi, ini testimoni pasien yang sangat bagus terhadap perjuangan untuk mendapatkan 2 garis biru. Kalau saya ngomong, kalau 2 garis merah udah enak gitu. Apalagi di pandemi ini banyak WFH ya, banyak WFH. Jadi mungkin intensitas untuk keinginan untuk hamil jadi lebih gede. Nah, dan Kendang Sari selama ini belum punya, baru tahap-tahap tertentu program hamil seperti biasa. Dan selama ini kalau mau inseminasi kita harus kirim keluar. Yang tentu pasti merepotkan pasiennya, merepotkan dokternya juga ya. Saya pribadi kalau mau insem ya nunggu kiriman sperma dari luar ya, setelah diproses. Nah, mulai pertengahan tahun kemarin kita sudah berpikir Kendang Sari harus punya fasilitas untuk inseminasi ini.
posisi inseminasi itu gampangnya kawin suntik lah, ya, kawin suntik. Jadi spermanya kita masukkan ke dalam rahim, ya. Gampangnya seperti itu. Bukan bayi tabung. Jadi jangan salah persepsi, ini bukan bayi tabung. Nah, dengan adanya fasilitas ini, harapannya nanti Prof Budi akan bicara lebih detail soal itu. Dengan adanya fasilitas ini, paling tidak kita bisa memangkas waktu, memangkas biaya. Insya Allah Dr. Hermin sudah menyusul tarifnya lebih murah dari tempat yang lain, dan mudah-mudahan banyak yang hamil dengan fasilitas ini, ya. Tapi pasti dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berpanjang lebar, mohon doa restunya Mas Mbak sekalian. Semoga unit ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Surabaya, Jawa Timur, bahkan mungkin nasional, ya. Banyak pasien-pasien kita yang juga berasal dari luar Surabaya dan Jawa Timur. Pasien Prof Budi itu bahkan ada dari Maroko, Prof Budi reputasinya sudah internasional. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa selain infertilitas, kita juga mengembangkan unit yang lain, ya. Fetal maternal juga kita lagi kembangkan. Kalau fetal screening, risiko kecacatan janin sudah lama, walaupun di pandemi ini agak kita kurangi intensitasnya karena syarat-syarat dari dinas kesehatan. Yang lagi kita program ke depan adalah mulai merintis ke arah fetal surgery, jadi pembedahan janin dalam rahim. Mohon doa restunya. Kalau amnio infusion, penambahan air ketuban secara langsung ke dalam rahim sudah sangat sering kita kerjakan. Minggu ini aja ada 2 kasus pasien yang kita infus air ketuban ke dalam rahim secara langsung, ya. Ada pasien Prof Budi 1, pasien saya 1, kita lakukan, dan kedepannya kita akan kembangkan terus fetal surgery ini, sehingga bayi-bayi yang dilahirkan itu harapan hidupnya jauh lebih baik, terutama untuk bayi-bayi yang mengalami problem di tubuhnya, misalnya kecacatan, kemudian persoalan air ketuban, gangguan-gangguan penyakit pada ibu. Kedepannya bisa harapannya lebih baik. Banyak kasus-kasus yang kita tangani, misalnya gangguan pembekuan darah ibu yang dulu sering menjadi penyebab keguguran, kematian janin, pada akhir-akhir ini sudah bisa kita tingkatkan angka kelahiran hidupnya, ya. Mudah-mudahan prosesnya segera selesai. Kita akan membangun gedung baru di sebelah, antara 3 sampai 5 lantai. Di situ akan dikonsepkan kamar bersalin yang lebih nyaman, kamar operasi yang lebih nyaman, fasilitas neonatal intensive care unit yang levelnya lebih tinggi. Harapannya nanti juga kita punya bayi tabung, Prof Budi lagi mengatik prosesnya. Harapan kami semua mungkin di akhir 2022 gedung baru sebelah akan bisa operasional, ya. Rencana Poli nanti akan pindah ke sana, tapi ini perlu proses dan mungkin akan mengganggu sedikit suasana. Kami usahakan seminimal mungkin, insya Allah nanti habis Lebaran atau mungkin sekitar Mei Juni proses groundbreaking pembangunan gedung sebelah sudah bisa diproses. Harapannya bertahap 3 lantai, nanti pada akhirnya menjadi 5 lantai. Itu mimpinya Kendang Sari, mudah-mudahan menjadi harapan dari Bapak dan Mas-mas semua bisa memberikan pelayanan terbaik. Mohon maaf, saya langsung pamit dulu karena pasien saya sudah dibius di atas. Terima kasih, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada pemotongan nanti, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Profesor Dr. Budi Santoso, SPUD Pasuruan. Pada Prof. Budi, nanti sekaligus
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Ibu sekalian yang sedang menunggu antrian. Ya. Mungkin dijelaskan kita sudah hamil gitu ya. Ya, kami hanya ingin titip ya. Mungkin ada sahabat, ada saudara, ada teman, atau siapapun juga monggo bahwa kami titip ada fasilitas dari Kendang Sari untuk disediakan pelayanan inseminasi intrauterin. Loh, dokter saya bukan dokter Kendang Sari, boleh ya. Kami membuka diri, mungkin dokter-dokter kandungan yang ada di luar Kendang Sari, tetapi pelaksanaan dari inseminasi intrauterin ini di Kendang Sari kami perbolehkan. Jadi kami sangat terbuka selama sejawat-sejawat dokter kandungan yang ada di Surabaya sudah kami kenal. Jadi kami tidak eksklusif ya, tetapi kami ingin menyediakan semudah mungkin, sebaik mungkin, berkualitas namun lebih simpel. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Memang bayi tabung, bukan bayi tabung inseminasi itu tahapan satu tahap sebelum bayi tabung. Insya Allah setelah gedung 5 lantai di Kendang Sari 40 nanti selesai, kami akan mengembangkan center bayi tabung, pelayanan bayi tabung yang akan sama-sama dengan yang sudah ada di Surabaya ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena angka gangguan atau keterlambatan kehamilan ini berkisar antara 10% dari pasangan suami istri. Kalau pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri tanpa proteksi dengan frekuensi yang normal, kira-kira 80% akan hamil pada 1 tahun pertama. Bisa pada bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ke-12. Kalau 1 tahun dijadikan 2 tahun, maka akan hamil 90%. Artinya kalau ada 100 pasangan suami istri pada 2 tahun pertama usia pernikahan, ada 90 pasangan yang akan hamil. Sisanya memang akan bermasalah. Nah, yang 10% inilah salah satunya mungkin bisa inseminasi, bahkan harus dengan bayi tabung. Tidak selalu harus dengan inseminasi, tidak harus dengan bayi tabung. Mungkin bisa dilakukan laparoskopi, mungkin dengan penjadwalan hubungan suami istri dengan bantuan obat-obatan. Jadi tergantung faktor-faktor keterlambatan dari kehamilan. Saya pikir itu kami tidak berpanjang lebar lagi, kami hanya titip. Monggo kalau ada teman, saudara, sahabat, ataupun mungkin juga diinformasikan di WA grupnya bahwa Kendang Sari sudah menyediakan fasilitas pelaksanaan inseminasi. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan, sekedar formalitas saja untuk pelaksanaan ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita nyatakan dibuka. Ya. Terima kasih Pak Budi sudah membuka dan melakukan simbolis potongan mari. Jadi ayah bunda bisa menyampaikan informasi ini pada kerabat, rekan maupun keluarga yang memang membutuhkan pelayanan inseminasi, bahwa saat ini pelayanan inseminasi intrauterin bisa dilakukan di RSIA Kendang Sari. Monggo bisa berfoto dulu. Lihat sini dokter, video dulu sebentar. Video dulu saya. Yuk, 1, 2, ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Budi, Dokter Nurul, Dokter Amin. Saya punya 5 bingkisan. Yang
akan saya berikan kepada ayah bunda yang beruntung hari ini dengan menjawab 5 pertanyaan dari saya terkait dengan pelayanan inseminasi intrauterin. Baik, siap-siap. Yang pertama, apakah kepanjangan dari IUI? Kepanjangan dari layanan IUI. Silakan. Ada 5 buah door prize untuk ayah bunda yang beruntung. Oke, baik. IUI adalah kepanjangan dari inseminasi intrauterin. Inseminasi intrauterin. Kurang tepat, Bunda. Ada lagi? Oh ya. Kepanjangannya intrauterin insemination. Baik, terima kasih. Dengan Bunda siapa? Bunda Feby. Betul sekali, Bunda Feby menjawab. IUI adalah intrauterine insemination. Baik, nanti sekaligus penyerahan hadiahnya. Untuk door prize kedua, tindakan apa saja yang bisa dilakukan di RSIA Kendasari terkait pelayanan IUI? Sebutkan 2 saja. Sebutkan tindakan yang dapat dilakukan di RSIA Kendasari terkait pelayanan IUI. Ada? Oke, Bunda. Ada di sini memang. Bukan Bunda. Dengan Bunda siapa? Bunda Okta. Bunda Okta. Oke. Apa saja? Mas nggak kelihatan. Sperma analisis, analisis sperma, inseminasi, Ya, betul sekali dengan Bunda Okta. Jadi yang bisa kita lakukan di RSIA Kendasari terkait layanan ini adalah analisis sperma, preparasi sperma, dan inseminasinya. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. Saya lihat rekan dulu. Sebelum melakukan tindakan yang saya sebutkan tadi, analisis sperma, preparasi sperma, dan inseminasi, yang harus dilakukan adalah berkonsultasi dengan dokter. Sebutkan, harus berkonsultasi dengan dokter siapa? Ada 2 dokter yang tadi saya sebutkan. Iya, mana? Nyonya Devi Sudianawati. Bunda Fitria. Betul, dengan Bunda Fitria. Sebelum melakukan tindakan, konsultasi dulu dengan dokter objin dan dokter andrologi. Terima kasih. Kemudian, selanjutnya, informasi tentang layanan ini dapat diakses atau dapat ditanyakan kepada petugas layanan pelanggan kami. Nah, ada yang tahu berapa nomor customer service kami atau layanan pelanggan kami yang biasanya Anda hubungi kalau mau tanya-tanya tentang pelayanan di RSIA Kendasari? Ada yang bisa menjawab? Nomor teleponnya? Boleh buka HP kalau lupa. Oh, yang sebelah sini. Silahkan Bunda. Ya, boleh. Boleh. 082255251111. Dengan Bunda siapa? Dengan Bunda Elda. Jadi kalau bunda-bunda maupun ayah bunda yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang pelayanan ini dapat menghubungi customer service kami atau layanan pelanggan kami di nomor 0822 5725 1113. Dan yang terakhir, apa moto dari RSIA Kendasari? Silakan. Oh, ada yang kanan. Bapak, silakan Bapak. Motonya demi ibu dan buah hati Demi ibu dan demi bunda dan buah hati tercinta. Betul sekali. Ada di sana demi bunda dan buah hati tercinta. Baik, terima kasih. Mungkin boleh berfoto yang tadi mendapatkan door prize. Berfoto di depan ini, silakan. Berfoto di sini, Mbak Pia.
kelihatan sampai ujung mas. Kelihatan. Ini Oh iya. Kamera satu dua kanan. Ini dokter video. Oke. Ayo. Ya, terima kasih. Layanan inseminasi intrauterin ini selesai. Terima kasih Ayah Bunda untuk kepercayaannya melakukan pemeriksaan kesehatan maupun melakukan kontrol kehamilan dan anak-anaknya di RSUD Kendang Sari. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat siang.